Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak dan adik-adik semuanya, salam pramuka. Nah, bagaimana kabar dari kakak-kakak dan adik-adik semuanya? Nah, saya doakan semoga kakak dan adik-adik semuanya selalu dalam keadaan yang sehat walafiat, serta tetap semangat di dalam mengikuti latihan-latihan pramukaan kita di gugus depan kita masing-masing. Nah, saya sering menerima pertanyaan, Pak Ojit, apakah selama di bulan suci Ramadan itu latihan kita off atau lanjut? Nah, itu sering terjadi dilakukan manakala saya sedang berkunjung ke gudeg-gudeg. Nah, oleh karena itu saran saya, selama bulan suci Ramadan ini sudah sepatutnya kegiatan latihan pramuka kita adalah tetap berlanjut. Nah, hanya kita pilih materi-materi yang memang mendukung pelaksanaan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Banyak kegiatan yang mana di dalam Merdeka Membina, ya, sekali lagi saya tekankan, kita diberi kebebasan yang kita sebut dengan istilah Merdeka Membina, yaitu dalam penempuan misalnya di golongan penggalang, ramu, rakit, dan terap. Nah, di dalamnya materi SKU nomor 1, 2, 3, 4 baik ramu, rakit, dan terap itu adalah saling berhubungan. Nah, ayo kita mengemas kegiatan itu, kita jadikan satu yang saling berhubungan agar menjadi suatu kegiatan yang menarik. Kita buat isu-isu, kita buat topik-topik yang menyenangkan buat peserta didik, khususnya di bulan suci Ramadan, sehingga adik-adik tetap bisa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, namun juga dapat menjalankan ibadah pendukung di dalam kegiatan bulan suci Ramadan. Misalnya begini, pertemuan ke-1 setelah para pembina rapat menentukan suatu kegiatan apa yang patut dilakukan selama bulan suci Ramadan ini. Kemudian kegiatan yang pertama adalah misalnya memperkuat bacaan-bacaan atau hafalan-hafalan surat-surat yang pendek. Nah, kemudian amalan-amalan, doa-doa harian. Nah, dan jika mungkin juga peserta didik yang sudah siap mengikuti ujian, minta ujian SKU, kita laksanakan, kita berikan. Nah, dengan waktu yang mungkin dikurangi waktunya. Terus ada pula mungkin di minggu berikutnya lagi adalah bakti sosial, membersihkan atau bakti sosial di masjid atau musala-musala di sekitar gudeg atau di sekitar rumahnya masing-masing. Berikutnya lagi juga misalnya berbagi takjil bersama di lokasi musola atau masjid di sekitar gudeg maupun sekitar lokasi tempat tinggal peserta didik. Jadi banyak banget lah kegiatan kita di bulan suci Ramadan yang mendukung pencapaian SKU dengan Merdeka Membina dan sekaligus juga meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan suci Ramadan. Yuk kita hidupkan bulan suci Ramadan dengan kegiatan latihan kita yang lebih menarik dan menyenangkan buat peserta didik. Nah, ikuti penjelasan atau paparan saya di video selanjutnya. Namun jangan lupa yang belum subscribe sehingga bisa mengikuti perkembangan video-video saya selanjutnya, dan juga berikan like serta komen positif sehingga saya tambah semangat, serta share kepada teman-teman kita yang sangat membutuhkan, yaitu teman-teman pembina dan pelatih yang membutuhkan informasi-informasi. Nah, semoga video yang mungkin buat kita nggak berguna tapi berguna buat teman-teman di luar sana. Jika kurang paham, ayo kita diskusi di nomor HP ini, jadi bisa japri ke saya di nomor HP ini. Yuk kita ikuti video penjelasan berikutnya. Ini adalah hasil analisis Harjito Ojit terhadap SKU penggalang ramu, rakit, dan terap pada masing-masing nomor adalah selalu berkaitan, selalu berhubungan. Nah, dengan semangat Merdeka Membina, maka seorang pembina diberikan kesempatan untuk mengemas materi-materi yang saling berkaitan ini
pada masing-masing nomor di Ramu Rakit dan Terap menjadi suatu isu-isu yang menarik, tema yang menarik. Misalnya ini, pada nomor 1 antara Ramu Rakit dan Terap, yaitu pada Ramu selalu taat menjalankan ibadah agama secara pribadi maupun berjamaah. Di Rakit mengikuti acara-acara keagamaan sesuai dengan agamanya. Di Terap taat menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya, mengajak orang lain untuk beribadah. Nah, ini dikemas dalam suatu isu, yaitu pembiasaan beribadah dengan suatu kegiatan yang saya rencanakan adalah sholat zuhur dan atau asar berjamaah dengan peserta didik. Itu yang pertama. Yang kedua, mengisi form laporan ibadah sholat 5 waktu di rumah bersama orang tua dan atau guru madin. Nah, ini selama bulan Ramadan ini kita agendakan di minggu yang pertama atau ke-1. Nah, terus berikutnya minggu yang kedua, analisis yang saya lakukan adalah pada SKU Penggalang nomor 2 dan nomor 3 ini bisa digabung menjadi satu kegiatan. Nah, seperti ini, SKU Ramu Rakit Terap nomor 2 dan nomor 3 pada peserta didik Penggalang ini dikemas menjadi suatu isu yang menarik, yaitu toleransi beragama atau moderasi beragama di Indonesia. Nah, kegiatannya adalah yang kami tawarkan adalah bermain peran dan simulasi dengan menggunakan beberan, membahas tentang hari besar agamanya serta maksud dan tujuannya, serta macam-macam agama di Indonesia serta tempat ibadahnya. Nah, ini dibuat simulasi beberan. Nah, ada yang berperan sebagai tokoh agama, ada yang berperan sebagai pembina, ada yang berperan sebagai pejabat pemerintahan, misalnya gitu. Terus nomor 2, membuat laporan tentang kegiatan peringatan Hari Besar Agama di lingkungan atau di sekolahnya. Ini di dalam kegiatan Ramadan kita agendakan di minggu yang kedua. Jadi di minggu yang kedua ini berarti kita menyelesaikan SKU nomor 2 Ramu Rakit Terap dan nomor 3 Ramu Rakit Terap. Berarti 6 nomor SKU kita selesaikan di pertemuan yang kedua. Nah, ini yang diberi nama menurut saya adalah Merdeka Membina. Diberikan kesempatan kakak-kakak itu untuk mengemas materi yang ada di dalam SKU menjadi suatu kegiatan yang menarik dan menantang, sehingga kehadiran peserta didik itu bisa dipertahankan, bahkan makin senang mereka berkegiatan kita. Nah, sekarang selanjutnya SKU nomor 4 antara Ramu Rakit dan Terap juga bisa kita kemas jadi satu kegiatan, yaitu praktek beribadah. Kegiatannya adalah bekerja sama dengan orang tua dan atau guru madinnya, mengisi form pelaksanaan praktek mandi wajib maupun ibadah sholat, doa-doa harian, serta surat-surat pendek. Nah, ini kita agendakan di minggu yang ketiga di dalam bulan suci Ramadan. Nah, sehingga selama bulan suci Ramadan itu pertemuan ke-1, 2, ke-3, bahkan yang ke-4 itu nuansanya adalah nuansa agama, sehingga peserta didik tidak diliburkan tetapi masih bergiat sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah, dengan demikian Merdeka Membina menjadi nyata adanya. Oleh karena itu, ini analisis saya sebagai saya tawarkan kepada kakak-kakak yang lain, monggo ini jika cocok dipakai ya. Nah, sekarang bagaimana tadi kan sudah kita buat kerangka, ini pertemuan minggu ke-1, minggu ke-2, minggu ke-3, dan minggu ke-4. Nah, sekarang dalam suatu program seperti ini, minggu yang pertama misalnya sebelum pelaksanaan hari pelaksanaan latihan, yaitu para pembina itu rapat musyawarah kegiatan apa yang dilakukan pada bulan suci Ramadan. Terus yang kedua, pembinaan, pemantapan, dan penguatan pencapaian SKU Penggalang Ramu Rakit Terap nomor 1 tadi yang saya bacakan tadi ya, dianalisis dengan tema
pembiasaan beribadah melalui kegiatan ABCD ini. Ini silahkan kakak mengemas kegiatan kayak apa gitu ya. Keterangan di sini Merdeka Membina mengemas 3 materi SKU Ramu Rakit dan Terap nomor 1 dalam tema pembiasaan beribadah. Ini kegiatan yang pertama. Jadi apabila kakak-kakak itu masih belum menyelesaikan SKU Ramu nomor 1, 2, 3, 4, maka ini adalah bisa menjadi solusi. Jika sudah, maka ini akan menjadi penguatan. Nah, jadi ini tetap berguna. Ini minggu ke-1 ya. Sekarang minggu yang kedua, yaitu pembiasaan, pemantapan, penguatan pencapaian SKU Penggalang Ramu Rakit Terap nomor 2 dan 3 dengan tema toleransi beragama atau moderasi beragama melalui kegiatan ABCDE. Ini macam-macam alternatif kegiatan. Keterangannya adalah Merdeka Membina, yaitu mengemas 6 materi dalam SKU Ramu Rakit dan Terap nomor 2 dan 3 dalam tema toleransi beragama atau moderasi beragama. Nah, dengan demikian sekali lagi ini bentuk Merdeka Membina kakak-kakak ya. Sekarang minggu yang ketiga, pembiasaan, pemantapan, penguatan pencapaian SKU Penggalang Ramu Rakit dan Terap nomor 4 dengan tema praktek beribadah melalui kegiatan A. Mendengarkan tausiah tentang hikmah puasa dan tip berpuasa yang benar. Bakti sosial misalnya membersihkan masjid atau mushola yang dekat dengan tempat tinggal atau gugus depan. Yang C. Berbagi takjil di masjid dekat atau tempat tinggal atau dekat kudepnya. Mengisi form pemantauan pelaksanaan ibadah di rumah, diantaranya adalah sholat 5 waktu, hafalan doa-doa harian, dan surat-surat pendek. Nah, jika beberapa peserta didik sudah siap, maka bisa mengadakan ujian SKU. Nah, ini keterangannya adalah Merdeka Membina ini di pertemuan ketiga ini mengemas materi Ramu Rakit dan Terap Ramu Rakit dan Terap nomor 4 dalam tema praktek beribadah. Nah, dengan demikian sekali lagi kita bisa menyelesaikan banyak SKU di bulan suci Ramadan ini. Pertemuan yang keempat adalah pembinaan, pemantapan, penguatan pencapaian SKU Penggalang Ramu Rakit Terap nomor 1, 2, 3, dan 4 dirangkum jadi satu, yaitu dengan tema menyambut Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijrah melalui kegiatan mendengarkan tausiah dengan materi zakat, infak, dan sedekah. Yang berikutnya, belajar bersama membuat flyer dengan aplikasi sederhana untuk membuat ucapan selamat Idul Fitri. Berikutnya, ziarah ke makam orang tua atau keluarga atau para aulia yang terdekat dengan tempat tinggal atau gusupannya. Jika beberapa peserta didik sudah siap, maka bisa mengadakan ujian SKU kakak pembina itu. Jadi penjelasannya di pertemuan keempat ini adalah Merdeka Membina mengemas materi SKU Ramu Rakit Terap nomor 1, 2, 3, dan 4 dalam suatu tema menyambut Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Nah, dengan demikian kegiatan selama bulan suci Ramadan tidak vakum, tetapi justru terisi dengan kegiatan-kegiatan yang memperkuat amalan ibadah dari peserta didik kita, mendukung pelaksanaan ibadah utama yaitu puasa Ramadan. Nah, itulah saran dari saya Harjito Ocit atau tip-tip pada kakak pembina yang barangkali cocok, silahkan digunakan. Semoga ini menjadi inspirasi untuk kakak-kakak semuanya di tempat tinggalnya masing-masing dan tetap semangat melaksanakan ibadah puasa dan juga masih giat kegiatan pelaksanaan pendidikan kepramukaan kita. Jadi ingat dasar dharma kita yang pertama adalah takwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Satya kita juga menyatakan bahwa kita itu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ayo kita coba kegiatan Ramadan ini menjadi pemicu meningkatnya kegiatan-kegiatan pramukaan di gusupan kita. Itu saran dari Harjito Ocit. Salam pramuka. Nah, itulah kakak-kakak penjelasan saya. Semoga ada guna dan manfaatnya. Selama di bulan suci Ramadan ini ibadah kita bisa semakin meningkat serta kita dapat mendulang memperoleh pahala yang sebanyak-banyaknya melalui kegiatan Merdeka Membina dan kegiatan latihan pramuka kita.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka.